Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tancap gas membongkar dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Belum penuh 2 bulan penyidikan, lembaga adiaksa ini telah menetapkan tersangka. Setidaknya ada 3 tersangka dalam dugaan korupsi dana CSR Kota Mojokerto. Di antaranya Direktur CV Rahmat Surya Mandiri berinisial S, pelaksana lapangan AJ dan AR selaku konsultan proyek. Hadiman menjelaskan, dana CSR ini berasal dari BNI Mojokerto yang dipergunakan revitalisasi jembatan yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Proyek itu dikerjakan CV Rahmat Surya Mandiri dengan nilai kontrak Rp607.476.698. Namun S selaku CV Rahmat Surya Mandiri melimpahkan proyek itu ke AJ. Hadiman membeberkan, pengerjaan proyek rehabilitasi jembatan Gajah Mada itu dinilai tidak sesuai kontrak, sehingga Kejaksaan menemukan kerugian negara sebesar Rp205.273.542. Yang permohonan dari Ibu Wali Kota Mojokerto pada tahun 2021. Dana ini diperuntukkan untuk rehabilitasi jembatan Gajah Mada yang dananya sebesar Rp607 juta sesuai dengan kontrak. Dalam pelaksanaannya rekanan ini namanya adalah S, inisialnya S. Dia adalah Direktur CP Mandiri, Rahmat Surya Mandiri. Terus dalam pekerjaan ini dia percayakan kepada namanya Ahmad Amin, inisial Jabir. Cuman pada hari ini tidak bisa hadir, alasan sakit secara lisan. Namun sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Jadi teman-teman, kasus ini 3 kami tetapkan tersangka pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Pertama inisial S, yaitu adalah Direktur CP Rahmat Surya Mandiri. Yang kedua inisialnya AJ gitu ya. Ini adalah pelaksana daripada CP Rahmat Surya Mandiri. Dia adalah pelaksana di lapangan jembatan Gajah Mada. Yang ketiga konsultan pengawas, juga konsultan perencana. Dia 1 orang digabung, jabatannya inisialnya R, ya A ya, AR Ardiansah. Nah, jadi untuk hal ini kita tahan pada hari ini dengan 20 hari ke depan, mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2022. Modus operandinya bahwa pekerjaan yang dikerjakan dari perusahaan itu atau vendor ini atau penyedia ini tidak sesuai dengan kontrak, adanya markup, adanya tidak sesuai dengan RAB atau gambar. Nah, jadi selisih ataupun kerugian yang diperkirakan sementara ini yang sudah ada Rp252.173.642. Nah, itu kerugian sementara yang sudah dihitung oleh beberapa ahli dari pagu 607 juta termasuk sudah pajak. Kalau yang kerugian ini 252 juta lebih ini sudah bersih di luar pajak. Jadi modus operandinya di dalam RAB itu sudah tertera bahwa pembelian itu pembelian bata tuban. Ternyata yang dipasang bukan bata tuban dari Tuban. Macam-macam warna-warni, ada yang dari macam-macam lah, tidak sesuai dengan spek. Sehingga inilah menjadi kerugian yang dibebankan kepada mereka tersangka ini. Mana ada lagi pertanyaan kira-kira teman-teman? Pengerjaannya Pak, itu kan pengerjaannya Pak. Ya? Untuk pengerjaannya.
Konstruksi pekerjaannya ini adalah rehabilitasi jembatan Gajah Mada. Yang ada di jembatan itu strukturnya itu adalah ke Majapahitan ya. Jadi ada bata itu disusun untuk memperindah jembatan. Ternyata tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan kontrak, dan harga juga di markup. Harga-harga ini seolah-olah itu harga yang sebenarnya, ternyata tidak. Kalau kita tanya ke para tersangka, kalau memang itu ada pembelian bahan, di mana dibeli, faktur ataupun nota pembelian ini sudah dihilangkan sama para tersangka ini. Jadi tidak ada bukti pembelian bahan bangunan ini, alasannya tidak diperlukan lagi. Padahal itu bukti untuk meringankan dia kalau nanti betul-betul pembelian sesuai dengan RAB, sesuai dengan pekerjaannya di lapangan, mana, tapi dia tidak menunjukkan, tapi tidak bisa menunjukkan, malah sudah dihilangkan. Itu tersangka yang ditahan ini siapa? Tersangka yang ditahan ada 2 ya, sementara yang datang 1 tidak hadir. Yang ditahan ini inisial dari S. Kalau kita tulis nanti, kalau inisial aja ya. Dia ini adalah pelaksana atau kontraktornya atau rekanannya, yaitu Direktur Rahmat Sulaiman Diri, ini namanya S. Dia ini tidak kerja, artinya pekerjaannya dipercayakan kepada namanya AJ. AJ inilah yang pelaksana di lapangan. Dia menerima, kalau yang dari kontraktor tadi namanya S tadi, Direktur CP Rahmat Sulaiman Diri ini dapat 3% dari keuntungan. Terus namanya AJ, pelaksana di lapangan yang diperintah oleh si S, dia mendapat 2% dari nilai kontrak. Terus kalau konsultan perencana atau konsultan pengawas, dia menerima kontrak ya dari Bank BNI sebesar 38 juta rupiah. Tapi itu kan kejadian memang. Tapi pekerjaan konsultan perencana ataupun pengawas tidak sesuai yang diharapkan. Artinya sudah jelas di situ disebutkan dalam HPS, dalam RAB Bata Tuban yang dari Bank BNI. Dengan sengaja dia membuang kata-kata Bata Tuban, dihapus. Jadi apa yang terpasang ya itu yang dia hitung. Padahal apa yang harus dipasang sesuai RAB harus itu yang dihitung. Terus yang satunya tersangkanya siapa yang ditahan? Satu lagi namanya Ar ya, Ardiansah ya, Ardiansah ya, A ya. Itu adalah konsultan perencana dan konsultan pengawas. Jadi di dalam kontraknya ini dia gabung, dia juga konsultan perencana, dia juga konsultan pengawas. Jadi di kontrak kok bisa berdua, satu kontrak kok bisa ada konsultan perencana, pengawas. Nah, itu nanti penyidik lah yang PMH-nya lah ini. Bagaimana dengan satu tersangka lagi yang tidak hadir? Ya, hari ini sudah kita kirim surat panggilan untuk hari Senin kita periksa sebagai tersangka. Ya Pak Ketua Khusus ya. Saya didampingi Pak Kasih Khusus, tim Pak Joko dengan tim lain, ada juga Ibu Bu Indah, ini adalah penasihat hukum daripada para tersangka ini. Mengajari terhadap 2 tersangka tadi itu apakah diterapkan dengan pasal 2 dan 3? Ya, pasal yang dilanggar yang kita terapkan sementara yang sudah kita tentukan, ya ini tadi pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Tipikor, yaitu junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman pidana penjara kalau pasal 2 ini paling lama 20 tahun, paling singkat 4 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kalau pasal 3-nya juga di sini di ancaman pidananya itu minimalnya itu 1 tahun, maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta. Ada KPPK-nya dalam hal ini Pak? Nanti kita telusuri dulu, ini kita terapkan pasal 2, pasal 3 dulu. Karena KPPK-nya belum. untuk apa? Pekerjaan ini pengadaan barang dan jasanya apakah ada KPPK-nya? Enggak, ini dari banknya dari bank ini, dari bank BNI. Berarti tanpa Dana melalui CSR. prosedur lelang. Tidak melalui prosedur lelang. Di bank BNI ini ada internal yang berlaku ya. Dari internal ini bank BNI boleh menunjuk langsung
vendor atau penyedia tanpa melalui proses lelang, karena ada pengecualian, karena di situ di atas 100 juta ke atas boleh langsung ditunjuk. Ini kan 650 juta, 6 juta. Mereka tidak lelang, tidak melalui proses lelang, tapi langsung penunjukan langsung. Apakah ini berlaku secara umum atau tidak? Menurut dari yang kita periksa Bank BNI, katanya itu berlaku internal. Nah, nanti kita uji dengan ahli LKPP, ahli pengadaan. Di atas nilai 200 juta itu, kalau menurut Perpres itu kan wajib lelang umum. Kenapa ini tidak dilelang secara umum gitu kan? Nah, ini pihak BNI kita sudah periksa sekitar 9 orang, termasuk PPJ-nya, karena pengadaan barang jasa termasuk yang ketuanya adalah Bank BNI di sini juga. KPA atau PA-nya itu? Kalau istilah dari APBD itu PA lah ya, atau PPK lah, karena dia yang punya dana. Diserahkan kepada yang tadi. Cuman modusnya apakah nanti BNI tersangka juga atau tidak, nanti kita lihat dulu ya. Yang penting ini dulu. Yang sekarang kalau pertanyaan mengapa BNI tidak mengajukan atau tidak melakukan lelang umum secara terbuka gitu kan? Nah ini menurut dari mereka internalnya boleh langsung penunjukan langsung. Tapi penunjukan langsung boleh nggak intervensi dari pihak manapun sesuai dengan peraturan Menteri BUMN, itu harus harus punya etika, tidak ada monopoli dan sebagainya. Untuk kasus lain CSR kan tidak hanya ini saja, Pak. Untuk yang lainnya? CSR ya? Iya, CSR kan nggak hanya proyek ini aja. Ya, yang ini dulu kami masuk ya, karena ini kan CSR Bank BNI ini yang pertama kali ini yang kita tangani. Kalau yang CSR yang lain seperti bank-bank lain atau BUMN yang lain, pengusaha yang lain, nantilah kita lihat dulu ya. Yang COVID, gimana? COVID tinggal. Dan apa? COVID. Dana COVID. Bantuan COVID maksudnya. Bantuan COVID kan, Pak. Iya, itu kan ada memang dari Bank BNI itu sifatnya bantuan. Tidak, bantuan itu kan tidak perlu namanya bantuan gimana? Bukan lelang deh, bukan proyek. Dana COVID ada, dibantu sembako, misalnya masker dan sebagainya itu ada. Itu kan habis pakai ya. Nah, itu tidak perlu pertanggungjawaban karena itu memang bantuan. Ada juga bantuan dari Bank BNI ya, ada motor 3 roda itu apa namanya, piar, tapi itu langsung fisik diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu boleh langsung karena mereka yang beli langsung serahkan serah terima. Tapi kalau yang ini Bank BNI ini diserahkan bukan uang tapi paket pekerjaan rehab, tapi melalui rekan-rekanan tadi yang mengerjakan, tapi rekanan ini. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. S dan R akan ditahan di Lapas IIB Mojokerto selama 20 hari ke depan. Sementara AJ yang mengaku sakit akan kembali dipanggil untuk diperiksa Senin depan. Dari Mojokerto, Lentera Inspiratif melaporkan.